A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang keajaiban 1 jam sebelum waktu subuh, yang mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan kepada kita waktu-waktu yang sangat istimewa. Salah satu waktu yang sangat istimewa bagi seorang muslim adalah waktu syahr, atau yang kita katakan waktu sebelum sholat fajar. Kenapa waktu ini sangat istimewa? Karena di waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam. Allah mengatakan, illa ala luti najainahu bi syahr, kecuali Lut dan juga putrinya, kami selamatkan mereka di waktu syahr. Kemudian yang kedua, waktu ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari langit menuju langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan keberkahannya, sebagaimana di dalam hadis yang sangat ma'ruf, di mana Nabi SAW mengatakan, yamjilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli sulusi laili akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, dan itu di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, Allah mengatakan kepada hambanya, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa uhtiyahu, siapa yang meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirolah, dan siapapun yang meminta apapun kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya waktu syahr itu adalah waktu Allah turun untuk menemui hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, para nabi dan rasul, mereka sangat memperhatikan waktu syahr, dan mereka menggunakan waktu itu untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam, apabila beliau hendak beristighfar, meminta ampun untuk anak-anaknya, qama fi waqti syahr yunajjarobahu wa yad'u uladahu, maka Nabi Yakub akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu syahr, waktu sebelum subuh, dan akan berdoa kebaikan untuk anak-anaknya. Wa yu'aminuna du'aahu, dan mereka anak-anaknya ikut mengaminkan doanya Nabi Yakub alaihissalam. Dan itu difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala saufa astaghfiru lakum rabbi, maka Nabi Yakub mengatakan, aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Rabbmu. Dan yang terakhir, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang yang bertakwa, karena waktu itu adalah waktu ikhlas. Kalau manusia berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran atau sholat dan ibadah-ibadah yang lain di waktu itu, maka akan lebih dekat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dilakukan di luar waktu selain itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan bagi orang-orang yang beriman, yang tahu tentang keistimewaan waktu 1 jam sebelum subuh itu? Pertama, karena orang yang melakukan ibadah di waktu itu sangat sulit sekali, karena waktu itu adalah waktu di mana manusia sedang istirahat,
di waktu manusia sedang tidur, tiba-tiba dia sengaja bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena ibadah di waktu itu aksaru sofaan min khairihi, lebih banyak ikhlasnya dibandingkan yang lainnya. Dan secara akidah, kata para ulama, orang yang beribadah di waktu manusia sedang lalai, maka nilai ibadahnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan waktu bagi seseorang mukmin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun keajaiban 1 jam sebelum subuh ini, saya yakin saya dan teman-teman yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami atau sedang mengalami ujian dan cobaan. Entah ujian kesehatan, entah ujian keluarga, entah ujian ekonomi, dan ujian-ujian yang lain. Saya kira semua manusia mengalami perkara-perkara ini. Tapi yakinlah bahwa 1 jam sebelum subuh bisa menyelesaikan semua cobaan yang kita alami. Karena 1 jam sebelum subuh ada keajaiban yang luar biasa. Oleh karena itu ikhwata, kalau teman-teman mau istiqomah menjalankan ibadah yang akan saya sebutkan di 1 jam sebelum subuh, maka kesulitan apapun yang akan kita hadapi di dunia ini, insya Allah, dan yakinlah Allah akan mengangkat semua kesulitan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kesulitan itu dengan kemudahan. Kenapa demikian? Karena 1 jam sebelum subuh itu menguraikan setiap masalah yang kita hadapi. Apa rahasianya? Ikhwata, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha tahu dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yad'uni fa'astajiballah." Siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Maka di waktu yang sangat indah ini jangan pernah dikelewatkan. Lalu ikhwata, ibadah apa saja di 1 jam sebelum subuh itu? Ada 4 ibadah yang sangat sederhana. Kalau kita bisa melakukan 4 ibadah ini secara rutin setiap malam, berbahagialah. Yang pertama, ketika kita bangun dari tidur kemudian berdoa, Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian ambil air wudhu dan dirikan sholat. Ini ibadah yang sangat mulia. Karena keajaiban sholat malam ini sangat luar biasa, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, "Man qoma bi asri ayatin lam yu'tam minal khafilin. Wa man qoma bimi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Wa man qoma bi alfi ayatin kutiba minal muqantori." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat pada malam hari, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kalau kita mau menambah bacaan Al-Qur'annya dari 10 ayat menjadi 100 ayat, maka akan ditingkatkan derajat kita dan kita akan menjadi al-qanitin, ahli ibadah, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau menambah lagi sampai 1000 ayat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat minal muqantorin, berharta sangat banyak. Kita memiliki perbekalan yang cukup untuk kematian. Subhanallah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ma min ri'in takunu lahu salatun bilaili fakholabahu alaiha naumu ila kutiba lahu ajra salatihi wa kana naumuhu sodaqotun alaihi." Siapa yang ada niat ingin sholat malam, umpamanya
kita ingin sholat malam di sepertiga malam yang terakhir. Kita bangun 1 jam sebelum subuh untuk melakukan sholat malam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita bangun pas pada waktu azan subuh. Tapi awalnya kita sudah ada niat untuk melakukan sholat malam. Maka kata Nabi SAW, tidur kita itu dicatat sebagai sedekah. Karena sudah ada niat untuk sholat malam. Kalau tidurnya orang yang ingin sholat malam saja dianggap sedekah, bagaimana dengan orang yang bukan hanya tidur, tapi bangun untuk melakukan sholat malam? Ikhwatal iman rohimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ala aduluhu ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Asyamu junnatun wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an naro wa sholatu rajuli min jawfil laili. Puasa adalah tameng. Sedekah bisa memadamkan atau menghilangkan dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api, dan sholat seseorang di malam hari atau di sepertiga malam terakhir, maka itu telah membuka banyak pintu-pintu kebaikan. Makanya saya katakan, 1 jam sebelum sholat subuh ini ajaib dan luar biasa. Kita hanya berdiri 2 rakaat saja, tahajud, itu kebaikan yang luar biasa. Bisa membuka seluruh pintu-pintu kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, selepas melaksanakan sholat malam, kita membaca Al-Quran. Tidak harus banyak. Kalau kita memang lagi malas, bacalah seayat, 2 ayat, atau mungkin selembar 2 lembar. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu itu, dia sedang disaksikan oleh para malaikat, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nar fi sholatil fajri. Summa yakulu Abu Hurairah, faqra'u in situ inal qur'anal fajri kana mashuda. Malaikat akan berkumpul di waktu fajar. Dan kata Abu Hurairah, bacalah kalau kalian mau. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Dan setelah selesai membaca Al-Quran, maka kita angkat kedua tangan lalu berdoa. Nabi SAW mengatakan, inna fi laili la sya'atan la yuwaffiquha abdun muslimun yas'alullahal khairan min amrin dunya wal akhirah ila aqtahu iya. Sesungguhnya di malam hari ada waktu yang apabila bertetapan seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah dalam urusan dunia maupun akhirat, pasti akan diberikan. Wazalika kulla lailatan, dan waktu itu sepanjang malam. Jadi ikhwata, ketika kita habis sholat malam lalu membaca Al-Quran dan mengangkat kedua tangan untuk berdoa meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan malu kalau membiarkan tangan itu kosong. Artinya Allah akan malu kalau tidak memberikan permintaan seorang hamba tersebut. Nabi SAW mengatakan, innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha pemalu, lagi maha pemurah. Yastahi min abdihi. Allah malu dengan hambanya. Idza rafa ayadaihi. Apabila mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, summa yaruda syifa, kemudian tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan malu. Karena Allah itu lam yaruda syifa, tidak mungkin Allah mengosongkan kedua tangan yang diangkat ke langit,
maka angkatlah kedua tangan ke langit dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah Allah katakan, man yas'aluni fa'uhtiya, siapapun yang meminta akan aku kabulkan doanya. Ikhwata iman rohimani wa rohimakumullah. Kemudian yang terakhir, setelah kita berdoa kepada Allah, dilanjutkan dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di jam-jam seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man yastaghfiruni fa'aghfirolah, siapa yang beristighfar meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Karena Allah itu Rohim, Allah itu Ghafur, Allah itu Wadud, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kesempatan ampunannya dan tetap menutup dosa-dosa kita. Nabi SAW mengatakan, man aksyara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dzikin mahraja wa rajaqahum min haitsu la ya'tashim. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari setiap kesempitan jalan keluar, dari setiap kesedihan, kebahagiaan, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hakikatnya 1 jam sebelum subuh itu adalah rahasia rizki manusia, ada di situ. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf dan salah dari saya pribadi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.